Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Adab dan Akhlak. Di sini saya Mutia Sarabani dan juga ada dua teman saya yang bernama Anissa Rumaisya dan juga Mikdada Syafiah. Pada kesempatan kali ini, mari kita pelajari mengenai akhlak dan adab. Yang pertama, mengenai akhlak. Apa itu akhlak? Jadi, akhlak adalah sifat perilaku atau norma kebiasaan baik maupun buruk yang tumbuh dalam diri seseorang dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hadis mengenai akhlak. Doa Nabi SAW supaya dianugerahi akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Artinya, ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau. Dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku. Tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Hadis riwayat Muslim nomor 771 dari Ali bin Abi Thalib. Akhlak dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah jenis akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Sifat atau karakter yang tergambar dari akhlak terpuji diantaranya seperti sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, adil, bijaksana, lembut, santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Yang kedua, akhlakul mazmumah, yaitu merupakan karakter buruk yang harus dihindari oleh semua umat manusia. Beberapa contoh karakter akhlak tercela seperti sifat sombong, iri, dengki, tamak, hasad, takabur, gibah, dan sebagainya. Manfaat menjaga akhlak. Manusia yang berakhlak baik akan mendapatkan ridho Allah, rahmatnya, dan surganya. Selain itu, akhlak juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara manusia dengan sesamanya, dengan alam semesta, dan dengan dirinya sendiri. Nah, lalu apa itu adab? Adab atau al-adab dalam bahasa Arab yang artinya budi pekerti, tata krama atau sopan santun. Arti adab secara keseluruhan yaitu segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, atau peraturan dan perintah agama. Terdapat potongan ayat di dalam Al-Quran yang membahas mengenai adab. Bismillahirrahmanirrahim. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Surat Al-Isra ayat 23. Nah, lalu apa sih perbedaan adab dan akhlak? Perbedaan adab dan akhlak adalah ketika akhlak dimaknai sebagai watak dasar manusia, sedangkan adab adalah ekspresi yang lahir dari watak tersebut. Nah, jadi akhlak dan adab ini saling berkesinambungan. Nah, selanjutnya ada contoh dari penerapan adab. Yang pertama adalah contoh adab sebagai pelajar. Yang pertama, seorang murid harus menyucikan hatinya. Yang kedua, senantiasa rendah hati terhadap ilmu yang dipelajari. Yang ketiga, menghormati dan memuliakan guru. Yang keempat, senantiasa berbagi ilmu. Dan yang kelima, menjauhi perselisihan. Nah, ada juga adab kepada orang tua. Yang pertama, tidak meninggikan suara ketika sedang berbicara dengan orang tua, tidak mendahului dalam berkata-kata, taat kepada kedua orang tua, tidak duduk di hadapan kedua orang tua yang sedang berdiri, selalu mendoakan dan menjaga silaturahmi. Adab membaca Al-Quran. 1. Bersuci sebelum menyentuh dan membaca Al-Quran. 2. Membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quran. 3. Membaca isti'azah sebelum membaca Al-Quran. 4. Membaca basmalah sebelum membaca Al-Quran. 5. Membaca Al-Quran dengan tartil. 6. Memanjangkan bacaan. 7. Mengindahkan suara ketika membaca. Manfaat menerapkan adab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membangun hubungan yang baik. Yang kedua, mencerminkan kedewasaan dan kematangan. 3.
menciptakan lingkungan kerja yang produktif. 4. Menghormati keberagaman. 5. Membentuk citra diri yang baik. Dan yang keenam, membangun masyarakat yang saling mendukung. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelumnya ada pesan yang akan saya sampaikan. Keberkahan tidak hanya hadir dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam setiap kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.